Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Pemonef. Pada kali ini saya ingin melaporkan penelitian dosen pemula saya yang berjudul Pemetaan Manifestasi Termal dan Pemodelan Rekaan Bawah Permukaan di sekitaran lapangan panas bumi Muara Labuh menggunakan minuta gravitasi. Dengan ketua peneliti adalah saya sendiri, Zulhendra. Anggota peneliti ada Ibu Dr. Mona, Bapak Safri, dan dua anggota mahasiswa dan satu anggota mitra dari Politeknik Ati Padang. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis perubahan suhu manifestasi termal sebelum dan sesudah eksploitasi panas bumi 2019 sampai 2025. Yang kedua, mengevaluasi variasi Land Surface Temperature atau LST menggunakan citra satelit 8 multitemporal dari 2016 adalah waktu sebelum eksploitasi dimulai. Eksploitasi ini dimulai 2017, tapi secara resmi 2019. Namun sudah mulai di tahun 2017 sehingga kita melihat bagaimana pola perubahan suhu temperatur permukaan dari 2016 sampai 2025. Yang kedua, mengintegrasikan data lapangan dan satelit untuk menghasilkan peta monitoring termal berbasis spasial. Nah, yang keempat, ini adalah langkah awal yang dilakukan untuk penelitian tahun berikutnya. Apa yang dilakukan adalah melakukan penelitian tentang eh, hubungan manifestasi termal dengan sesar Soliti. Nah, dalam melakukan ini dilakukanlah menggunakan data satelit gravitasi. Akuisisi data lapangan telah dilakukan di 18 titik manifestasi termal yang terdiri dari tempat pemandian air panas, ada eh, berupa telaga, dan juga ada berupa galian di tepi sungai gitu ya. Didapatkanlah suhu manifestasi termal itu adalah di 18 lokasi ini mulai dari 75,5, terus ada 91,7, eh, dan di sini terjadi penurunan temperatur kalau kita lihat di hasil yang didapatkan. Ini adalah peta manifestasi termal yang ada di sekitaran geotermal Muara Labu, Sulawesi Selatan. Gambar A adalah peta manifestasi termalnya, sedangkan gambar B yang di bawah adalah perubahan temperatur antara 2019 dan juga 2025. Nah, terjadi perubahan temperatur eh, di beberapa titik lokasi penelitian. Nah, ini juga adalah yang dirangkum penelitian manifestasi termal di 18 titik tadi. Serapan dananya sudah terserap 100%. Eh, Selanjutnya hasil ini juga adalah land surface temperature dari tahun 2016 sebelum eksploitasi dimulai, 2019 secara resmi dimulai, 2022 berarti progresnya, dan 2025 pada saat ini. Di sini didapatkan bahwasanya awalnya suhu maksimum di 2016 itu sekitar 30,82 dan di akhir 2025 itu 35,14. Terjadi peningkatan land surface temperature selama proses eksploitasi ini. Hasil ini dipublikasikan pada International Conference GEORES 2025 yang telah dilaksanakan dengan judulnya adalah Evaluation of Thermal Manifestation Temperature and Land Surface Temperature Around the Geothermal Field Following Exploitation. A Case Study of the Muara Labuh Geothermal Area Sulawesi Selatan Regency gitu ya. Penelitian ini, anggota penelitian tadi ada saya sendiri sebagai ketua, Ibu Mona, Pak Safri, dan Ibu Yona, dan ditambah dengan eh, Bapak Prof. Fakhrul Razi dan juga Bapak Lenmi untuk memperkuat hasil dan memvalidasi hasil penelitian ini. Ini adalah hasil dari data satelit gravitasi yang diambil dari data GGM Plus untuk disturban gravitasi dan dari data SRTM2 graph untuk data full scale topografi gravity, dan didapatkanlah kompleks Boger anomalinya.
Dari hasil ini didapatkan bahwasanya anomali rendah itu adalah berarah ke arah ke sesar Suliti yang merupakan daerah eh, manifestasi termal yang terjadi tadi. Penurunan manifestasi termal tadi dari hasil penelitian ini menginterpretasikan bahwasanya ada hubungan antara eh, posisi geotermal ini dengan keberadaan sesar Suliti. Dan yang kita tahu sesar Suliti ini punya potensi gempa yang sangat tinggi untuk potensi gempa darat tertinggi di Sumatera Barat. Ini menjadi hal yang harus kita teliti lebih lanjut. Ini menjadi dasar untuk memvalidasi nantinya data satelit gravitasi ini dengan pengukuran lapangan yang direncanakan yang direncanakan pada tahun berikutnya 2026. Pada tahun 2026 direncanakan penelitian adalah tentang akuisisi data gravitasi di atas segmen Suliti. Apa yang akan dilakukan adalah melakukan analisis spektral, analisis gradien, dan Euler deconvolution di atas daerah ini. Data apa yang dipakai? Direncanakan pada tahun 2026, data yang dipakai adalah data lapangan. Karena untuk memodelkan atau melakukan analisis spektral gradien Euler deconvolution, tentu data satelit eh, tidak cukup untuk melakukan itu. Atau data satelit ini harus divalidasi dengan karakteristik dari data lapangan secara lokal gitu ya. Maka di tahun 2026 direncanakan akan melanjutkan penelitian adalah melihat bagaimana hubungan dari keberadaan geotermal Solok Selatan atau geotermal Muara Labu ini dengan keberadaan sesar Suliti. Kenapa ini perlu diteliti? Karena terdapat khususnya di daerah beberapa lokasi yang berada di area sesar Suliti ini itu di pemandian air panas Pekan Selasa yang mengalami penurunan suhu yang sangat drastis. Tentunya ini mengisyaratkan adanya rekahan yang juga berhubungan dengan reservoir panas bumi yang sedang dieksploitasi dan ini juga eksploitasi akan terus berlanjut di tahap 2 dan tahap 3. Tahap 2 sudah dimulai pada tahun 2025 ini. Maka ini menjadi hal yang penting untuk diteliti karena sudah terjadi beberapa kali gempa kecil. Nah, yang akan diteliti apakah gempa kecil ini nantinya akan berfungsi meredus ke gempa dari sesar Suliti yang sudah lama tidak terjadi gempa. Nah, apakah keberadaan geotermal ini bagus sebenarnya untuk melepaskan tenaga yang tersimpan di sesar Suliti ini atau malah ini akan menimbulkan sesuatu gempa darat yang sudah lama tidak terjadi di segmen sulit ini. Itu saja rencana tahun berikutnya dan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Harapan kami dari peneliti adalah penelitian pada tahun berikutnya ini bisa dilakukan sehingga rentetan dari rencana atau roadmap penelitian ini bisa berjalan. Itu saja kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.